Oh halo, are you people ready? Ketemu bersama kami di pagi-pagi. Ini situasi Paul tidur di luar karena dia kepanasan dengan kipas angin yang langsung direk ke badannya. Kayaknya baik-baik kalau besok kayak gini juga dia masuk angin dan harus dikerok lagi. Tapi emang kalau dilihat ini 2 hari ini Hamburg lagi gila banget deh. Kayak aduh lebih parah daripada Jakarta sih ini. Teriknya amit-amit. Kalau gue tuh orangnya sebenarnya jarang banget keringetan ya. Kalau di Jerman ya, karena kan dia nggak humid gitu, nggak frost kayak di Jakarta atau di Southeast Asia gitu-gitu. Tapi ini saking parahnya, saking gilanya, gue tuh sampai keringetan. Itu berarti udah parah banget. Nah ini sekarang gue sama Paulus pingin belanja dulu. Sebenarnya belanjanya itu harusnya kemarin sih, tapi karena kemarin udah kemalaman terus kita udah capek juga, gue udah ngantuk, jadinya di Verschieben jadi hari ini. Barang-barang juga udah pada habis di rumah, udah nggak ada air lagi, terus makanan habis semua. Terus ya mumpung lah, karena nanti sore itu kita mau nonton bola kan, ada Jerman lawan Portugal. Kayak beberapa nanti bakal datang ke rumah juga, jadi dipersiapkan makanannya. Udah gitu aja. Oh ya, Paulus sekarang lagi ke bawah, lagi mau ngambil celana pendek karena nggak kuat pakai celana panjang dia. Nah, berhubung Paulus belum datang, gue mau plugging my brain dulu nih. Gue pakai Tessa Farah, kerudung Tessa Farah. Kok ini Uniqlo, adem. Halo, kembali lagi bersama kami berdua di video pagi-pagi. Wih, ini POV-nya agak berbeda ya. Kita udah kayak lagi bikin video klip tahun 90-an. Bener, dari atas gitu ya. Tinggal kurang Anak-anak ring light-nya aja ini. Bener. Kayak gini-gini. Beberapa hari yang lalu kita kan udah sempet ngasih pertanyaan tuh di IG story kamu ya. Iya. Kalian mau tema apa yang kita bahas gitu di video pagi-pagi berikutnya. Nah, ini kita mau ngebahas beberapa topik yang sudah kalian suggested. Ada beberapa topik yang menarik, terus gue udah pilih beberapa topik itu. Kayaknya buat durasi 30 menit, 40 menit kayaknya cukup lah. Karena rencananya nih kita pengen bikin videonya agak panjang gitu ya. Karena kan udah lama ya video ini nggak muncul. Terakhir kali sebulan lalu kali ya. Lupa juga sih, udah lama nggak terlalu di YouTube gitu. YouTube gitu. Ngomong-ngomong, ini masih siang dan masih panas ya. Udah gitu kita tadi mencoba untuk pakai kipas angin, tapi kayaknya audionya bakal ngaco. Jadi sekarang kita sauna sambil bikin video. Kayak gue udah keringetan banget. Tangan kamu juga udah keringetan tadi. Padahal baru mandi ya, udah keringetan lagi. Kayak, aduh parah banget. Anyway, ini salah satu topik yang orang-orang banyak banget suggest ya, BTS Meal. Oh ya. Left to my beat. Itu lagu barunya ya? Ayo. Aku nggak tahu. Aku taunya Dynamite doang. Aku sekarang ARMY. Poser lo. Kamu tahu nggak sih tentang BTS Meal ini? Aku sempat lihat beberapa beritanya sih di Instagram. Karena ada banyak orang-orang yang resell gitu loh di e-commerce gitu. Mereka coba nge-resell lagi dengan harga yang fantastis gitu. Serius? Iya, kayak bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kalinya. Itu kan makanan fast food, nggak fresh sih, cuma itu kan makanan kan? Oh bukan, mereka cuma packaging aja. Mereka nggak ngejual makanannya. Mereka mostly ngomong kayak ini cuma tempat friesnya atau tempat si nuggetnya atau tempat minumnya doang ya gitu. Oh my god. Makanannya tuh udah dimakan. Ya iyalah kan pasti mana tahan. That's what I was thinking, like di resell lagi tuh maksudnya the whole thing atau cuma apanya doang? Karena kan kayaknya orang-orang yang mau ngoleksi gitu kan cuma butuh iya sih. Intinya aja, tempatnya aja. Iya sih. Jadi gue sebagai orang yang tidak terlalu melihat hal-hal yang begitu-begitu kan seperti biasa, aku telat taunya. Oh apaan nih gitu, BTS Meal. Oke. Ternyata BTS Meal ini cuma pertama 10 piece chicken nugget, medium fries, medium coke, sama 2
dipping sauces, yaitu sweet chili sama Cajun. Udah itu aja. Dan ini di rolled outnya di 49 negara ya, termasuk si Indonesia gitu. Kayaknya Indonesia nih mungkin ada army di sini yang bisa mengkoreksi ya kalau misalnya salah. Kayaknya Indonesia itu adalah negara yang pertama atau salah satu yang pertama gitu kayaknya. Yang ada BTS meal di McD-nya. Iya, karena kayak Filipina gitu itu tuh they do it after Indonesian release baru negara-negara yang lain gitu loh. Wajar sih kan banyak banget ya fansnya BTS di Indonesia. Iya, parah banget. Terus ada beberapa waktu-waktunya gitu loh, kayak ini bisa di-purchase-nya tuh dari tanggal sekian, tapi itu maksudnya dari tanggal 28. Ini dari Filipina ya. Ini di Filipina dari tanggal 18 sampai 27 starting 7 AM, tapi onwards dia ada kayak di regular hours juga bisa gitu loh. Gitu. Lah terus kenapa orang-orang sampai harus banget nge-resell dan ngebelinya sekarang banget ya? Aku nggak tahu. Mungkin they wanna be like one of the first probably. I don't know. Selain meal ada merchandise juga. McD X BTS gitu. Ada hoodie, bathrobe, socks, sandals dan lain-lain. Tapi ternyata saking antusiasme ARMY Indonesia tuh ada aftermath-nya gila banget sih. Sampai kayak di Jakarta ada beberapa gerai McD yang ditutup. Terus di Semarang juga ditutup. Karena kan rame banget dan lagi pandemi kan. Jadi kayak polisi gitu takut dan pemerintah setempat tuh takut kalau misalnya nanti jadi red zone lagi gitu. Emang nggak bisa kayak yang beli online, misalnya online? Mereka beli online, mereka tuh yang rame ngantri tuh GoFood. Oh. Gitu, rame. Ya tetap aja lah yang. Iya sih. Dan ini limited gitu nggak sih? Ya pasti akan habis juga ya kalau kamu ngebeli sebenarnya. Iyalah, pasti kan dia ada stoknya ya makanya. Mungkin itu sih salah satunya orang-orang kayak gue harus cepet gitu. Kayaknya ada aku minta lakinya buat beliin juga deh, nggak tahu dapat apa enggak. Bener, ada yang minta. Iya. Tapi kamu mau tahu my honest opinion gak about this whole thing? Okay. Menurut aku McD itu doing this lazy thing, tau gak? Menurut aku ya, karena kalau misalnya kita lihat nih menunya beneran cuma chicken McNugget doang, fries, cola, sama yang baru paling ya 2 sosis ini doang gitu loh. Dan buat aku pribadi dengan artis segede BTS, terus McD tuh nggak come up with literally like something new and very special. Menurut aku kayak lu memanfaatkan fame-nya BTS doang gitu. Lu tahu exactly doang. Kayak lu tahu ARMY itu loyal banget. Whatever you sell, pasti it will be sold exactly. Jadi mereka kayak ya udah throwing aja bunch of things, taruh nama BTS di situ, terus pakai packagingnya tangan BTS kayak of course people will buy it. Tapi when you think about it, it's literally just like this menu that they already have gitu loh. Setuju sih aku sama statement kamu yang itu. Karena menurut aku kalau misalnya mereka benar-benar mau going big banget ya, dan ini feature sama artis yang lagi gede banget, plus mereka dari Korea, kenapa nggak kayak nyelipin sesuatu yang at least kayak Korea things gitu loh di dalam menunya. Or not even bikin ini kayak minum baru kayak lemonade, new thing, you know. I mean ini new thingnya cuma sauce. I don't know how hard it is to make a sauce, like make something new out of a sauce. Is it new sweet chili Cajun? Emang itu sesuatu yang baru ya? Katanya sih. I mean at least di McDonald's ini it's something. Atau kayak apa sih gochujang-gochujangan gitu nggak sih? Buat ngebuat sesuatu itu jadi lebih Korea gitu loh. Itu aku setuju sih kemalasannya. Tapi itu tipikal McD banget sih. Maksudnya mereka menggunakan sesuatu yang lagi in banget di saat itu. I mean kalau setiap era sport kan mereka di bola kan. Maksudnya pasti akan nyelipin itu. Oh itu ada juga ya? Setiap ini aku kayak setiap event gede. Atau misalnya kalau World Cup kan pasti. Terus atau misalnya ada film baru. Mereka dulu kan Happy Meals kan juga. Maksudnya it's a normal thing gitu buat mereka. Kolaborasi. Menggunakan artis atau sesuatu yang lagi in. Cuman emang ini agak lazy sih. Iya jadi juga. Pas aku ngeliat, I mean gue kan bukan ARMY gitu ya. Kalau misalnya ARMY mungkin dia akan excited regardless gitu. Tapi aku sebagai orang yang netral di sini kayak kok si McD cuman menu-menu ini doang sih gitu loh. I mean BTS is so big man, you can do a lot better than this. Then I know exactly you have the money for it. Why not just invest? Ya misalnya atau emang ya mereka mahal banget ngebayar kontrak buat BTS sendiri. Probably, I don't know. Tapi tetap aja sih menurut aku juga kalau lu misalnya mau going big ya sekalian ya. Yeah. Make it something like more. It's a little bit underwhelming. Iya, kayak ngebuat itu lebih spesial dikit gitu. Iya. Yeah. Karena dulu kan ada kolaborasi sama Travis Scott kan. Dan pas dilihat juga sebenarnya menunya gitu doang, cuma burger, fries, pakai barbecue sauce, burger juga pakai barbecue sauce, terus sama soda kayak Sprite, udah gitu doang tuh. Terus kamu bisa bilang itu Travis Scott meal gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat lagi zaman ya kolaborasi makanan ya.
Selain itu emang apa lagi? Naomi Osaka. Dia kolaborasi sama Sweet Green. Sweet Green itu adalah salah satu gerai. Oh, pemain tenis. Iya, men. Dia kolaborasi sama Sweet Green, salah satu gerai salad yang memang lagi in banget di Amerika ya. Sejak orang-orang jadi LA babe gitu, pengen I'm going vegan, all green stuff. Nah, mereka putting up a bowl yang biasanya di order sama si Naomi-nya gitu. Jadi kayak custom made, udah sekalian jual aja deh gitu. Terus kalau di Indonesia Nesi Judge sama Jumba, kayak smoothie gitulah. Nah ini menurut aku lebih kreatif karena they literally created something yang on brand sama si Nesinya gitu kan. Jadi kayak pakai black charcoal, terus ada mangonya juga, ada tehnya. Ya kan Nesi kan horor, konspirasi gitu-gitu loh. Kayak mereka tuh masih ada brainstormingnya begitu ya. Kalau aku melihatnya orang luar gitu. Tapi biasanya kalau brandnya udah gede banget, mungkin aku mikir ya, karena dia udah McD gitu ya. Malah orang pengen belinya karena dia simple misalnya. Misalnya nih orang bukannya mereka nggak tahu, misalnya orangnya nggak tahu BTS gitu. Terus ya udah gue pengen fries, terus pakai nuggets, terus kayak pakai cola. Terus ya abang McD-nya ya udah beli paket BTS aja, padahal dia nggak tahu sebenarnya apa gitu. Yeah, probably. Misalnya orang-orang dari generasi yang sebelum, misalnya generasi boomer gitu, mau beli sesuatu yang simple aja dari McD. Bisa jadi juga. Udah dripping ya, Bo? Panas banget ya Allah. Soalnya aku teringat, aku mencoba untuk yang memposisikan diri aku yang kalau misalnya seandainya itu adalah My Chemical Romance, will I buy it though? I don't think I would if the menu is just like so basic. Soalnya kalau My Chemical Romance dia pernah collab sama Hip.Dot makeup thing. And then I saw the whole items, it was like, underwhelming. I mean kayak ada eyeshadow, I don't really wear eyeshadows. Terus dia punya eyeliner, well I don't really wear eyeliner gitu, ngerti gak sih? Terus tapi kan kamu maksudnya kalau kayak gitu emang berarti kamu fans musiknya doang, bukan fans yang kayak tuh kalau sekarang tuh eranya adalah kalau kamu ngefans sama terutama kayak boyband gitu, kamu akan ngebeli semua merch-nya gitu loh yang. Iya sih. Kalau kamu I cannot relate with that one. Iya, kayak beda gitu cara kamu ngefans sama MCR dibanding. Aku nggak cuma ngefans sama musiknya, aku ngefans sama MCR juga sama orang-orangnya. Tapi bener kata kamu beda sih. Caranya aja. Iya. Sebenarnya udah dari dulu kan K-pop yang kayak jual merch segala macam gitu ya. Sampai sekarang aku tuh masih mencoba decoding their marketing strategy karena aku masih tetap nggak ngerti the whole concept. Kan ada yang kayak album-albumannya lah, bakal kartu-kartunya. Terus kamu bukan target marketing mereka sih. Of course. Karena kalau aku ngelihat orang-orang yang bener-bener mereka fansnya, albumnya itu tuh emang jadi sesuatu yang untuk menjadi di-collect gitu ya? Iya, di-collect gitu karena ada fotonya, karena ada ngebikin album plus bukunya gitu kayak menarik gitu. Ya wajar sih. Nah itu kan kalau di zaman kita belum ada kan, zaman dulu. Ada sih orang-orang beli kok. Sakti aja beli kayak gitu. No, zaman kita tuh kayak aku sekolah SMP gitu-gitu loh. Itu tuh belum ada. It's something menurut aku orang-orang Korea sih yang came up with that strategy. 2010-an sih. Iya. Nah aku kan udah up 2010, aku nggak pernah dengerin lagu lagi karena di otak aku tuh aku udah kayak yang gue udah nyaman sama lagu-lagu yang kemarin gue discover saat gue muda gitu. Waktu kita SMA SMP emang orang yang suka Korea itu belum menjadi majority gitu sih. Yeah. Kita kan mostly kayak anak-anak band gitu-gitu yang dengerin kan. Maksudnya kita ngefansnya sama band-band itu jadi lebih ke baju band. Iya gitu-gitu. Kan? Atau CD-nya mereka. Iya. Terus di otak aku seperti itu tuh simple aja gitu loh yang marketing. Sekarang tuh ada yang macam-macam gitu kan gimmicknya, terus gue kayak yang gue nggak ngerti sih. Barangnya lucu-lucu banyak banget, terus aku for some reason aku mencoba taruh di otak aku nggak ngerti-ngerti gitu loh yang sebenarnya. Maksudnya melihat itu aku sangat it's natural di era yang sekarang karena misalnya target marketingnya itu kayak umur 20 ke bawah gitu. Kayak misalnya waktu dulu aku bingung juga kayak powerbank ngapain ada yang BTS 21 itu ya, itu kayak yang lain itu ya. Why gitu, tapi dipikir-pikir oh iya masuk make sense sih. Next topic yang lagi hot di per sosmedan Indonesia adalah Maudy Ayunda. Kenapa Maudy Ayunda? Maudy Ayunda kan kemarin baru lulus, baru graduated dari S2 dia. Terus orang-orang tiba-tiba banyak yang kayak being salty gitu loh. Wajar aja. Tahu lah that one keyword. Bisa tebak. Privilege. Iya betul. Gue capek sebenarnya ngomongin topik ini sebenarnya. Iya aku ngerti. Aku juga capek mendengarkan. Kamu kalau misalnya ngejawab lagi statement itu jadinya gimana? Naon? Iya, dan maksudnya gini loh yang aku ngelihat dia
I mean mungkin aku bias juga kali ya karena aku kenal dia. Cuma aku ngeliat dia kayak she's not being an asshole, she's just like staying on her lane. Terus dia pakai privilege dia dengan baik gitu kan, dia kayak sekolah. Sebenarnya kalau aku jadi model dari Ayunda ya mungkin aku nggak akan sekolah tinggi-tinggi. Ngapain, sama bapak gue udah tajir, gue udah tajir. I mean gue sukses sebagai aktris, sebagai penyanyi, ngapain gue yang lain? But she was like nope gitu kan. Dia bilang ya gue pingin do what I want to do, which is like pingin ke education segala macem. Good for her gitu loh. Terus aku kayak yang bingung kenapa achievement dia di diminish, karena kayak itu kan privilege ya emang. So but what is your point gitu? Karena kan mungkin poin mereka adalah ya jangan nyamain gue kayak Maudy Ayunda dong, gue nggak bisa kayak gitu kan, dia privilege. Ya nggak ada yang nyamain lo kayak Maudy Ayunda. Tapi itu gitu loh. Aku bisa mengerti dari sisi orang-orang yang salty itu, karena mereka gimana ya, sosmed itu tuh membuat kamu misalnya ada seseorang yang lagi sukses gitu, kamu tuh jadi kayak merasa diri kamu tertekan untuk kenapa gue nggak bisa kayak dia itu gitu. Betul. Sosmed tuh ngebuat kamu makin jadi maksudnya menjadi asosial gitu. Iya. Jadi benci sama orang lain ibaratnya, makin padahal namanya sosial media gitu. Jadi aku ngerti dari sisi mereka, cuman ya tapi itu agak-agak being emang such a weird thing gitu nggak sih? I mean jadi kayak sore loser gitu loh jadinya. Betul. Padahal kan kita nggak ada yang kalah di sini gitu loh. Ya udah kalau dia sukses ya bagus, good for her. Terus kalau buat kita ya udah emang ya kita begini ya gitu gua kan. Gak punya duit ya udah, gua nggak bisa sekolah setinggi itu, gua nggak bisa sekolah di sana, gua nggak punya kemampuan untuk itu, ya udah gua I do what I do gitu. Betul. Dan orang-orang ini instead of acknowledging it ya udah kayak ya mind our own business aja gitu ya. Kayak yang bilang dia being salty about it. Jadi asosial, emang sosial. Dan yang aku kadang-kadang sebel, I mean aku sangat-sangat setuju sih yang sama the whole privilege conversation. Aku ngerti, I'm all for it gitu kan, karena emang you know the whole world itu kan emang timpang segala macam. Cuma aku udah nggak suka kalau kamu itu memakai itu terus, argumen itu terus untuk akhirnya justifying kamu yang misalnya nggak sukses atau nggak ini gitu loh. I mean kan at the end of the day, sukses atau tidak sukses itu kan kamu sendiri yang decide seperti apa gitu. Dan kita sendiri yang tahu kayak apa level sukses yang kita pengen achieve tuh kayak gimana. Kan kita sendiri yang ngasih limitnya ya. Betul, karena udah pasti semua itu pasti personal kan. Karena circumstances hidup kita tuh masing-masing beda gitu kan. Misalnya kamu bisa sukses menghidupi keluarga kamu dari hari ke hari selama 1 bulan, udah good sukses. For you. Iya kan, itu udah sukses juga. Misalnya kamu naruh limit, tergantung kita sendiri sih, kita ngasih limit sukses itu di mana gitu. Betul. Kayak for some reason the whole privilege. Kayaknya don't be harsh on yourself juga sih harusnya. Itu yang harus ditekankan saat ini. Iya betul. Itu kamu sampai naruh ininya. Iya, soalnya CV-nya. Soalnya orang-orang di internet tuh sampai yang coba nih kita lihat gitu. Wajar aja mau dia kayak gini. Coba kita lihat dia tuh dulu di Mentari School, International School SMP-nya. Terus sampai ngasih lihat lu bayarannya berapa gitu per bulan, terus masuknya berapa ratusan juta. Terus dia dulu di British British School Jakarta. Of course, I mean aku yang ngelihat ya emang gitu, gue anak negeri yang dia emang kayak gitu ya, aku udah kayak wajar aja kalau dia bisa seperti itu, and good for her gitu loh. I don't get it man. Aku juga sempat ngobrol ini soal sekolah juga kan sama kemarin pas rekaman di Indo. Terus mereka nanya kenapa, misalnya ngejelasin kenapa gue kuliah di Jerman. Alasan aku sebenarnya cuma satu sih, karena gratis. Karena aku nggak punya duit, makanya gue kesini. Gitu. Karena gue nggak kuat bayar kuliah swasta di Indonesia, kuliah kedokteran, dan gue nggak dapet negeri di Jakarta gitu, makanya gue keluar negeri ya karena itu gitu. Ya pokoknya intinya kayak struggle gimana orang tuh untuk mencapai titik dia sekarang tuh kan beda-beda ya. Kita nggak tahu, mungkin dia juga emang privilege tapi dia tetap kayak usaha juga untuk pasti Bu Erben masuk Oxford atau Bu Erben masuk Stanford gitu. Jadi kayak I don't know man, semua orang ada struggle masing-masing. Terus lu ya kayak kehidupan kita fokus ke kehidupan kita aja gitu, nggak perlu dibandingin, karena kalau kita ngebanding nggak bakal pernah menang gitu dan kita. Pointless kayak yang tadi gue bilang gitu, the whole privilege dan gimana posisi lo di scope sosial itu kan bener-bener personal. Literally semua identitas kita tuh play a role dan very personal. Kita era in the end tuh kita nggak tahu yang ini starting point, terus kita ada di mananya starting point. Apakah di belakangnya, apakah di depannya, apakah di tengah-tengah? We don't know. We ourselves, I myself, I don't even know di mana posisi aku gitu. Makanya ya udah gitu, kayak kalau misalnya ngelihat ada orang yang lebih textbook sukses, ya just
ya be appreciative aja sama orang itu gitu, kayak oh ya good for you gitu loh. Itulah. Kecuali kalau orang yang berprivilege itu kayak being an asshole, oke mungkin kayak ya lu bisa lah cari alasan buat kayak ngeselin sih emang tuh orangnya gitu. Kayak misalnya mereka jadi orang yang memotivasi lo bisa kok kayak gue aja. Ya itu bullshit sih. Emang itu agak bikin aku juga emosi sih kalau yang kayak gitu. Itu bullshit. Ya harusnya kayak orang itu tahu itu. Elon Musk ngomong ke orang-orang susah, lo bisa kok jadi gue. No, I don't have your source. Aku tuh tau gak sih yang kenapa aku nggak suka sama dia? Dia tuh kayak trying to be not like 1%. Iya. Kamu tahu kan kayak vibe not like other girls. Dia tuh kayak not like other rich people gitu. I mean you're exactly like other rich people. Nggak usah try to be relatable, just own it. Gitu loh. Ngomong-ngomong ya. Apa? Di Jakarta ya. Kenapa? Lagi naik. Iya, parah ya. Wow. Kemarin Laut Pandemi Talks di Instagram 45% sekian orang yang dites PCR tuh positif. Dan itu berarti belum semua kan, karena PCR kan kayak harus bayar dan nggak gratis kan kalau di Indo PCR. Iya, di sini juga nggak gratis. Oh iya benar. Berarti ada berapa yang belum ketahuan dan kedetek kan? Iya. Aku nggak tahu sih. Maksudnya kan aku udah nggak ngikutin lagi COVID di Indonesia. Di Jerman juga aku udah nggak ngikutin lagi. Aku kayak anjir bosan banget sih gue didengerin corona mulu. Jadi aku nggak tahu mereka tuh lagi di mana gitu posisinya. Aku pun pas pulang ke Indonesia sejujurnya aku kurang tahu juga sih gimana regulationnya, karena aku setiap nanya orang tuh mereka juga nggak tahu dan nggak ada info yang kayak kalau di sini kan nggak setiap hari juga sih, at least setiap minggu selalu ada laporan dari Robert Koch Institute kan. Ya, jadi orang mau beraktivitas normal pun mereka udah bisa beraktivitas normal gitu-gitu, walaupun sebenarnya kayak kerjaan pun masih pada banyak yang WFH sih. Iya. Cuman aku nggak ngerti sih, kayak mall buka itu salah satu yang bikin kerumunan gitu kan. Ya, jadi di salah satu mall di daerah tempat aku tinggal, dia ada tempat ininya juga, taman bermainnya gitu. Nah waktu aku datang ke situ, aku kan tadinya cuma mau nyari makan, kayak aku pikir kan paling mall kalau buka pun sepi ya. Jadinya tuh kalau aku sama mama, karena kan mama juga ada penyakit diabetes, darah tinggi dan lain-lain. Jadi aku agak sedikit takut ngebawa dia ke tempat ramai. Cuman aku mikirnya, kalau di mall pasti juga bakal sepi kok restoran-restorannya. Pas aku datang tuh semua tempat full dan gak ada jarak gitu kan. Terus aku kayak, wah shit, cari yang paling sepi, which is sebenarnya kalau paling sepi kan berarti paling gak enak ya, karena orang-orang pada nggak makan di situ. Aku bodo amat ya, udah gue makan di situ aja. Terus di taman bermain yang ada di dalam mall itu juga buka, sayangnya. Ya, itulah. Walaupun maksudnya aku waktu datang ke Indonesia kan aku udah fully vaccinated ya, tapi tetap aja aku takut. Iya sih, karena kan fully vaccinated doesn't mean 100% protection kan. Iya, maksudnya kalau jadi aku kan seharusnya aku kayak yang chill lah gitu ya. Tapi malah aku yang paling takut di posisi itu gitu. Iya. Dan di Indonesia tuh kayaknya sampai sekarang masih belum banyak ya vaksinasinya ya. Nggak tahu sih berapa angka tepatnya. Misalnya angka exactnya. Of infant less than 50%. Kalau aku ngelihat di Asia itu baru 9% kalau di Reddit. 2 weeks ago 9% yang divaksin. Meanwhile di Eropa udah kayak 20% lebih gitu pada saat itu, 30%. Di Amerika udah 50% gitu. Di Asia yang paling slow sih. Maksudnya Asia Southeast Asia ya. Mereka sama East Asia South Asia gitu. Juga kali ya. Kamu kemarin buka ini nggak sih? Takeshow atau apa ya? Dewe. Pokoknya ada ngebahas di daerah-daerah Jawa Barat gitu-gitu. Karena orang tua kan pada takut ya sama kayak kalau divaksin nanti meninggal atau vaksinnya mengandung babi. Yang dikasih gitu. Ayam itu dikasih ya? Ayam. Itu bagus sih strateginya. Iya sih. Iya. Tapi lucu aja aku pas nonton di berita Jerman. Aduh pasti ini ketawain. Ada ayamnya di kanan. Ketawain yang orang-orang nih. Tapi if it works gitu kan ya, kenapa enggak? Ya? Kalau menurut aku, kalau misalnya kita buat komunikasi ke orang-orang seperti itu, kadang-kadang yang mesti komunikasi yang gampang aja udah deh, yang dia bisa langsung ngerti. Amin itu strategik juga. Tapi banyak banget yang nggak mau vaksin juga di Indonesia. Kayak ada masalah katanya ada magnetnya, gitu kan, terus ada video-video yang kayak taruh di sini, terus dia kayak wah nempel ya. Berita-berita simpang siur yang dikerjakan oleh orang-orang yang nggak ada kerjaan sih menurut aku ya. Pas aku nonton itu, ini orang-orang lagi ngumpul di warung nggak ada kerjaan, terus mereka bikin video-video kayak gitu. Iya, itu nggak jelas. Yang nggak ngerti soal science, yang nggak ngerti soal medicine gitu, terus mereka mau
ya udah ngebikin kayak gitu. I mean itu yang ngebuat kayak alternatif medicine laku nggak sih di Indonesia? Betul. Karena orang-orang juga orang lebih percaya sama dukun. Iya, nggak punya kemampuan untuk mengerti itu latar belakang sainsnya gimana sih gitu. Bukannya aku bilang orang-orang semuanya bego, I mean nggak ada yang bilang kayak gitu. Iya, kecuali netizen yang kayak kan nggak semuanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu ada. Kalau gue ngomong udah dapet vaksin dosis pertama. Oke. Iya, gara-gara Reddit dong. Gue bete nih gitu karena kan orang di Berlin pada saat itu udah pada banyak yang bisa nyari vaksin gitu ya. Kan soalnya ini per Bundesland beda gitu kan regulasinya. Pada saat itu anak muda udah boleh. Perempuan udah boleh tapi harus dari 30 ke atas. Makanya pas aku dapet Impfzentrum ngomongnya masih tetap Gruppet 3. Gruppet 3 itu 60 ke atas plus autoimmune erkrankung. Itu dapat BioNTech apa AZ? Enggak tahu. That's the thing. Kalau aku tuh udah kayak wah BioNTech nggak bakal dapat karena sampai sekarang at least pada kemarin itu ya masih buat yang prio grup ini gitu, kelompok prio ini. Terus jadi aku makanya nge-nargetin AZ aja gitu kan. AstraZeneca. Iya. Terus kata temen aku, udah gitu nggak usah nanya-nanya ke house arts, nggak usah nanya ke GP gitu, ke dokter karena temen gue ada dia ditolak soalnya dia di bawah 30 tahun. Lu masih belum 30 kan? Belum sih gitu. Jadi kayak dia harus 30 gitu. Terus ya pas aku dapet di Reddit ini nggak ada hinwise apa-apa, nggak ada petunjuk apa-apa. Gue kira pas gue dapet tuh ya udahlah kalau misalnya gue diusir nggak apa-apa atau gue bisa coba lagi gitu. Taunya nggak diusir, kasih deh. Semoga deh pada mau divaksin karena kemarin kalau gue denger orang-orang pada nggak mau Sinovac ya kan. Terus udah ada Astra, alasannya apa lagi gitu loh. Kayak selalu segala macam alasan sih. Cuman yang penting divaksin sih apa aja sih kalau di Indo ya. Iya. Lebih baik daripada nggak divaksin. Iya. Karena misalnya kamu punya badan yang sehat bugar gitu, tapi kamu nggak divaksin. Sementara ada orang yang kayak sakit, tensinya tinggi kayak mama aku, tapi nggak bisa gitu divaksin karena takutnya dia akan kondisinya sangat drop gitu dan membahayakan dia sendiri gitu. Dimana orang lainnya yang sehat banget nggak mau, kan agak sakit hati sebenarnya aku pada orang-orang yang kayak gitu. Aku juga ngerti. Dan sayangnya tuh orang-orang ini yang dia bilang ini kan suka-suka gue, badan gue pengen decide divaksin apa nggak, suka-suka gue. Sebenarnya kayak masalahnya itu ini bukan suka-suka lu. Iya, gitu. Ini ngaruh ke orang lain juga. Iya. That's the problem. If you stay at home and then you don't socialize with anybody, it's like your problem. But tapi kan nggak ada orang yang mengisolasi diri kayak gitu. Yeah. Indian mereka juga tetap pergi kemana. Aku selalu bilang ya, ini tuh kayak Arbeitsgruppe yang kerja orang cuma satu orang, kerja kelompok yang lainnya nggak mau kerja. Iya. Jadi kayak kita ngumpet aja analoginya emosi. Betul. Terus yang ada banyak juga yang bertanya gimana kita mengatur finansial di dalam rumah tangga. Mungkin kayaknya pada bingung kali ya, kan mungkin ada yang pingin nikah gitu, terus dia nggak tahu idealnya tuh gimana sih kalau misalnya udah berkeluarga gitu. Ada yang mesti join account kah, atau mesti masing-masing kah, terus kayak kita harus rely on job aja atau mesti invest juga gitu-gitu. Nah makanya dia pingin mungkin dapat input dari kita gitu loh. Nih mungkin gue salah ya, bisa jadi gue salah. Tapi menurut aku di dalam keluarga itu secara finansial kayaknya setiap apapun decision yang lo bikin pasti ada plus minusnya. In general ya, general. Misalnya joint account bagusnya pasti ada, minusnya juga ada juga. Ya, I mean if you guys separated dan gitu-gitu loh. Ya kalau mau lebih clear kayaknya dari awal yang prenup gitu kan. Kan sekarang udah banyak kan yang bikin gitu. Aku sarankan juga prenup sih. Iya. Untuk orang-orang. Kita nggak ada yang tahu future gitu sih. Betul. Ya do whatever you think is right aja. Maksudnya kalau kita berdua fake banget kamu ya. Tapi beneran. Karena yang namanya ini menurut aku ya, dengan knowledge finansial aku yang sangat sedikit ini. Sama aku juga masalahnya. Nah, kan semua orang financial circumstances beda-beda gitu loh yang. Iya. Jadi kalau misalnya aku bilang udah join aja, terus ternyata ada orang-orang di sini yang dia nggak bisa gitu, buat dia lebih bermanfaat kalau misalnya dia sendiri misalnya, karena misalnya dia masih harus support orang tuanya atau apapun itulah. Aku juga sih kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak it's very personal gitu. Jadi gitu ya. Aku kira misalnya udah join account terus kamu ngebantu orang tua, ya udah. Kalau aku kan slow orangnya. Makanya aku kayak join account. Kamu juga slow banget kan orangnya. Iya, kamu pakai duit aku, pakai aja. Iya, kita tuh kayak gitu orangnya slow. Karena gini loh. Gua sama Paul itu in general kita tuh nggak punya kerjaan yang genau gitu loh. Iya, semua nyampur gitu penghasilannya. Yang konvensional, bener. Terus kerjaan kita kayak misalnya gini, video. Kalau misalnya gue bilang, ya tapi kan gue bikin video, itu juga nggak fair karena Paul juga kerjain video gue gitu loh. Terus
mau ngitung lagi sebenarnya Paul berapa persen kerjanya, gue berapa persen, itu tuh kayak oh my god, too much. Itu complicated sih. Complicated, bener. Jadi mendingan udah deh disamain aja, toh kita saling dukung gitu. Akhirnya kan bener-bener. paling idealnya buat kita kan kayak gitu. Dan kalau gue sendiri misalnya gue mau nggunain uangnya misalnya untuk hal-hal yang nggak ada hubungan sama kita, kayak misalnya musik gitu-gitu ya, gue tetap bilang dan izin dulu, menurut kamu masuk akal nggak sih? Dan karena gue sendiri merasa gue butuh input dari orang lain, jadi kayak gue emang dalam hidupan itu selalu nanya orang, menurut kamu gimana gitu. Bukan tipe orang yang apa ya, harus memaksakan kehendak gitu loh. Mungkin tapi kalau untuk orang-orang yang gue mau beli ini harus gitu. Mungkin orang-orang itu bagusnya dia punya bener-bener penghasilan sendiri gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama pasangan. Jadi ya. enggak, ya kalau kayak gitu berarti ada joint account, terus ada lagi yang kalau dia untuk spend things that he likes or she likes gitu. Iya, kita berdua bener-bener slow banget sih. Paul ngirim duit ke emaknya, gue ngirim duit ke emak gue. Terus kita kayak ya udah gitu. Padahal yang ngirimnya itu ya dari akun kita tuh sebenarnya punya akun sendiri-sendiri juga. Tapi itu gimana ya? Semua punya bisa saling menggunakan udah. Kamu pakai PayPal aku untuk bayar session, bayar. Terus kita mau belanja sesuatu. Kayak Paul kemarin beli tiket 2.000 pakai akun kamu. Iya. Terus gue baru tahu tadi, ya kamu pakai kartu aku ya? Iya. Oh, yaudah, gue bayar gitu. Disclaimer dulu. Jadi gue sama Paul ini kenapa bisa slow banget juga karena kita tuh nggak ada plan ke depan. Jadi kan kita kan emang decide untuk berdua aja. Maksudnya gitu. Plan ke depannya? Plan punya anak gitu. Iya. Maksudnya bukan plan yang itu. Aku masih pengen hidup yang. Maksudnya kamu ngerti kan? Iya. Maksudnya kan ada orang-orang yang harus strict banget soal duit karena emang pengeluaran dia akan banyak gitu kan. Apalagi kalau punya anak kan. Betul. Untuk sekolah mahal banget kan sekarang kalau gue lihat-lihat tuh di Twitter, terus misalnya kita nggak ada dan nggak planning. Beli semua beli. Iya, makanya jalan gitu, kita nggak ada pikiran ke situ-situ. Itu sih privilege, bukan privilege, itu tuh choice tau ya, bukan privilege. Choice. Iya, maksudnya privilege karena penghasilan kita juga kebetulan dari mana-mana gitu yang itu maksud aku privilege, dan itu choice juga. Kehidupan kita pengen ya udah spend our lives for us aja gitu. Iya, buat travel, buat beli ini, beli itu, beli makan. Berarti kita juga harus nabung buat isian, nabung buat rumah jompo. Ya bisa aja, ada sih asuransi kayak gitu ada. Harus nabung buat itu juga. Tapi kita juga invest gitu sih, nggak yang duit misalnya gaji gitu, terus kita langsung habisin, enggak. Kita juga ada investnya, kayak gue misalnya beli properti, Paul juga ada properti, terus per bulan kita ada yang naruh di deposito, terus ada yang kita emang taruh buat dana emergency gitu-gitu ada. Bukan berarti kita kayak ya terserah deh, enggak. Tapi bisa lebih menghela napas karena kita nggak ada orang ketiga gitu yang harus kita urusin. Aduh gimana nanti nih, sih paling pusing. ada binatang. Iya pinginnya gitu, tapi belum, masih mikir-mikir ya. Dipikir-pikir, kemarin kan aku ngobrol ya sama temen aku, ini gue punya peliharaan. Terus temen aku ada peliharaan kan, terus kata dia, lu yakin gitu? Susah loh, gede-gede, lu mesti ada terus kayak itu juga pikiran aku banyak banget ya yang gue nggak tahu, ternyata yang gue harus consider, kayaknya gue nggak mampu deh, ya udah deh gitu. Aku ini kayak udah anak juga sih yang hitungannya, karena dia harus dibawa keluar. Terus kalau misalnya kita pergi nih gimana dia? Itu bener yang kita pikirkan. Udah gitu kan aku kan pengen jalan-jalan kan. Iya. Makanya kayaknya akan aku urungkan deh. Yaudah itu aja sih paling ya. Kalau misalnya kalian ada masukan atau pingin kayak jump in juga ke tadi beberapa obrolan kita, boleh banget taruh di comment section. Kita bahas lebih lanjut di comment section. Siapa tahu kita juga bisa belajar lebih ya, terutama soal BTS dan financial planning. Oh kirain soal finansial ya, soal BTS ya? Iya kan aku nggak tahu apa-apa soalnya. Aku cuma tahu 2 lagu doang. Aku cuma tahu 1, lebih parah lagi. Dynamite. Ya itu doang, yang lain aku nggak tahu. Yaudah. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.